Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Puput Afat Anggraini dengan nomor NPM 240200820, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan membahas materi mengenai pembelajaran dan model pembelajaran pada mata kuliah Belajar dan Pembelajaran Abad 21. Baik, di sini terdapat 4 materi pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertian model pembelajaran, yang kedua adalah ciri-ciri model pembelajaran, yang ketiga adalah fungsi model pembelajaran, dan yang keempat adalah model-model pembelajaran. Yang pertama ada pengertian model pembelajaran. Di sini terdapat pengertian model pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama, Trianto mengatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau tutorial. Di sini Trianto mengatakan bahwa model pembelajaran itu adalah suatu perencanaan sebelum guru melaksanakan suatu pembelajaran di kelas. Yang kedua ada Saifuddin dan Berdiati menyebutkan bahwa model pembelajaran ialah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Model ini berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Menurut Saifuddin dan Berdiati, model pembelajaran ini adalah kerangka konseptual yang di dalamnya memuat prosedural yang sistematis, sehingga untuk mencapai tujuan yang akan dicapai tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran ini adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran ini merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan yang khusus. Jadi dapat diartikan bahwa model pembelajaran ini adalah strategi yang dilaksanakan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas agar lebih efektif. Lalu yang selanjutnya ada ciri-ciri model pembelajaran. Menurut Hamiah dan Jauhar, ciri-ciri model pembelajaran itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. Jadi, model pembelajaran ini adalah didasarkan pada teori pendidikan dan teori belajar. Lalu yang kedua adalah mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Jadi, diciptakannya sebuah model pembelajaran ini dengan tujuan pendidikan tertentu. Lalu yang ketiga ada dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi model pembelajaran di kelas ini juga memiliki ciri bahwa untuk memperbaiki proses pembelajaran kelas. Lalu yang keempat, memiliki perangkat bagian model. Jadi, setiap pada model pembelajaran akan memiliki perangkatnya masing-masing, seperti ciri khususnya dan cara-cara penggunaan model tersebut. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi model pembelajaran ini juga memiliki dampak, entah itu dampak untuk gurunya atau dampak untuk siswanya. Yang selanjutnya ada fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran ini adalah pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran, sebagai pedoman bagi perancang pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi fungsi model pembelajaran ini adalah sebagai pedoman untuk merancang suatu proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada model-model pembelajaran. Di sini terdapat 6 model pembelajaran. Yang pertama ada problem based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua ada cooperative learning, yaitu pembelajaran kooperatif. Yang ketiga ada face to face learning atau metode ceramah, yaitu pembelajaran tatap muka. Yang keempat ada distance learning, yaitu pembelajaran jarak jauh. Yang kelima yaitu ada discovery learning, dan yang keenam ada inquiry learning. Untuk pembahasannya, yang pertama ada problem based learning. Problem based learning ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa
di pusat proses pembelajaran atau di pusat proses belajar mengajar. Dalam PBL, siswa tidak hanya menjadi penerima informasi pasif, tetapi mereka aktif terlibat dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah di dunia nyata. Jadi model ini menekankan pada pemecahan masalah sebagai metode utama pembelajaran. Jadi pada model problem based learning ini menekankan bahwa siswa akan dihadapkan pada permasalahan yang dimana siswa dari masalah tersebut akan menyelesaikannya. Jadi, metode PBL ini membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan meningkatkan keterampilan memecahkan masalah sekaligus memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, problem based learning ini memberikan pengalaman belajar yang lebih aktif dan relevan bagi siswa. Lalu yang kedua ada cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini mengacu pada metode pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar. Siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Artinya, kelompok belajar yang disusun harus beragam dan tidak pandang bulu. Dan tujuan model pembelajaran kooperatif ini dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama siswa, lalu dapat memperkuat pemahaman konsep melalui diskusi dan interaksi antar siswa, lalu dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta mendorong partisipasi aktif siswa dan tanggung jawab setiap individu di dalam kelompok. Lalu yang selanjutnya, untuk prosedur model pembelajaran kooperatif, siswa dikelompokkan secara acak atau berdasarkan keberagaman. Untuk pemberian tugasnya, setiap kelompok diberikan tugas atau masalah yang harus mereka selesaikan. Lalu, untuk kolaborasi, mereka berdiskusi berbagai pengetahuan dan mencari solusi bersama. Lalu langkah selanjutnya yaitu mereka akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kepada seluruh siswa yang ada di kelas. Lalu yang selanjutnya yaitu refleksi, siswa mengevaluasi proses belajar dan hasil kerja kelompok. Yang selanjutnya ada contoh model pembelajaran kooperatif. Untuk contoh pembelajaran model kooperatif yang pertama ada Student Teams Achievement Division, yang kedua ada Jigsaw, yang ketiga ada Think, Pair, Share, yang keempat ada Number Head Together, dan yang kelima ada Round Robin, dan yang terakhir ada Team Games Tournament, di mana pembelajaran kooperatif ini mengedepankan bahwa siswa dikelompokkan dan memecahkan masalah bersama-sama. Lalu yang selanjutnya adalah pembelajaran tatap muka atau ceramah atau face-to-face learning. Pembelajaran tatap muka adalah model pembelajaran di mana guru dan siswa berinteraksi secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam pembelajaran tatap muka, siswa dan guru bertemu di sekolah atau tempat belajar secara fisik tanpa melibatkan jaringan internet. Model ini juga dikenal sebagai istilah pembelajaran luring. Jadi, untuk model pembelajaran ini, guru memberikan penjelasan, diskusi, dan bimbingan secara langsung. Untuk kelebihan dari pembelajaran face-to-face learning ini akan mendorong siswa lebih giat belajar karena berinteraksi langsung dengan guru, sehingga guru dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar. Lalu guru dapat memberikan penjelasan secara langsung, sehingga siswa juga dapat bertanya secara langsung, sehingga memudahkan guru dalam penilaian dan memudahkan siswa dalam menangkap informasi. Selanjutnya ada pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Pembelajaran jarak jauh ini mulai populer dikarenakan ada kasusnya COVID-19, dikarenakan proses pembelajaran atau proses belajar mengajar tidak bisa dilaksanakan secara langsung atau tatap muka, maka alternatif lain untuk mengatasi hal tersebut adalah pembelajaran jarak jauh atau distance learning ini.
Untuk pembelajaran jarak jauh ini merupakan pembelajaran dengan metode belajar yang memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi, siswa dan guru tidak perlu bertemu dan melakukan proses pembelajaran secara langsung atau fisik, tetapi juga dapat memanfaatkan teknologi yang ada, seperti platform daring, video, materi yang dapat diakses secara online. Untuk contoh pembelajaran jarak jauh, yang pertama ada tugas kontekstual. Untuk tugas kontekstual ini biasanya penggunaan Zoom atau Google Meet, di mana siswa dan guru dapat melakukan proses pembelajaran melalui Zoom atau Google Meet. Yang selanjutnya ada tugas individu, dan yang selanjutnya ada pengamatan. Yang kedua ada tugas kolaborasi. Jadi guru memberikan sebuah proyek secara kelompok, di mana siswa nanti dapat belajar dan mengeksplorasi proyek yang akan dibuat dan dianalisis tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu discovery learning. Discovery learning merupakan strategi yang digunakan untuk memecahkan masalah secara intensif di bawah pengawasan guru. Pada model ini, guru membimbing peserta didik untuk menjawab atau memecahkan suatu masalah. Discovery learning merupakan metode pembelajaran kognitif yang menuntut guru lebih kreatif dengan menciptakan situasi sendiri. Untuk langkah-langkah pembelajaran discovery learning ini, biasanya yang dilakukan guru adalah yang pertama, menjelaskan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, membagi petunjuk praktikum atau eksperimen untuk pembelajaran pada pertemuan tersebut. Yang ketiga, yaitu peserta didik akan melaksanakan eksperimen di bawah pengawasan guru. Lalu yang keempat, guru akan menunjukkan gejala yang diamati untuk siswa dapat analisis. Dan yang kelima, peserta didik dapat menyimpulkan hasil eksperimen yang dapat membuat peserta didik belajar aktif dan menemukan pengetahuan dari model ini. Model pembelajaran ini juga menekankan pada proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pengalaman belajar atau proses belajar siswa secara aktif. Jadi siswa diarahkan untuk menemukan pengetahuan sendiri melalui eksplorasi, penyelidikan, dan pemecahan masalah. Yang selanjutnya ada inquiry learning. Inquiry learning ini adalah model pembelajaran yang kegiatan belajarnya memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan, eksperimen, atau penelitian secara mandiri dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan melakukan investigasi mandiri. Dengan demikian, inquiry learning ini memberikan pengalaman belajar yang lebih aktif dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta pemahaman yang lebih mendalam. Untuk contoh model pembelajaran inquiry learning dapat dilaksanakan yaitu pertanyaan terbuka. Jadi siswa diajak untuk mengajukan pertanyaan terbuka tentang topik tertentu atau kemudian mencari jawabannya melalui penelitian atau eksplorasi. Lalu dapat dengan cara penyelidikan lapangan. Siswa melakukan observasi langsung atau wawancara untuk memahami fenomena di lingkungan sekitar mereka. Lalu dapat melakukan eksperimen sederhana, yaitu siswa dapat merancang dan melaksanakan eksperimen untuk menguji hipotesis atau memahami konsep ilmiah. Jadi, dengan cara seperti itu, siswa akan mencari tahu sendiri materi yang akan dipelajari serta melakukan investigasi mandiri untuk dirinya sendiri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan pembelajaran dan model-model pembelajaran pada kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.